Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi ibu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama ibu Alfionita Ceni Hartono. Kalian bisa panggil ibu Fiona. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelumnya ibu mau ambil absen dulu ya. Tania hadir ya. Rizky, Salman, Figur, Triadi, Nanda, Fitri, Riri, Regina. Oke, bagus. Jadi semuanya hadir ya. Jadi hari ini ibu mau menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa nih yang mau dengar? Wah, semangat sekali ya kalian hari ini. Oke, jadi sebelum ibu menjelaskan atau menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, ibu mau bertanya dulu ya. Kalian tahu nggak Nabi Muhammad itu nabi yang keberapa sih? Ya benar sekali. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kabar gembira sekaligus perintah bagi seluruh umat. Jadi Mekah adalah negeri yang sangat besar. Dan berkat doa Nabi Ibrahim, Allah memberikan berkah kepada masyarakatnya, hidup dengan serba bercukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran-ajaran agama yang benar, dan mereka mulai menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Jadi mereka itu menyembah batu, terus kayu dan logam. Jadi bagi mereka itu adalah Tuhan mereka. Bukan hanya Tuhan mereka sajalah yang berubah, namun sifat dan perilaku masyarakat ikut berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompoknya masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun, kekayaan yang mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal, seperti berjudi dan meminum arak. Pencurian dan perampokan sudah biasa terjadi. Sasarannya adalah orang asing yang mereka temui di jalan. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi pemilik harta yang banyak, mereka lah yang akan menjadi pemimpin. Demi kehormatan dan kedudukan, mereka rela menghalalkan segala cara. Karena itulah mereka tuh sering banget terlibat perselisihan. Dan kadang-kadang mereka tuh terlibat perkelahian antar saudara. Jadi mereka tuh bersaudara tapi bertengkar seperti itu. Lalu pada zaman itu ada seorang wanita soleh yang bernama Aminah dan suaminya yang bernama Abdullah. Pada saat Aminah sedang mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Aminah pun berkata, "Wahai bayi yang ada di kandunganku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar seperti mendiang ayahmu." Suatu malam, Aminah bermimpi ada 1 bulan yang jatuh di pangkuannya. Dan menurut tafsir mimpi, menandakan bahwa kelak anak yang dikandungnya akan menjadi anak yang Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang di segala penjuru sering berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Pada saat itu, Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib, ayahanda dari Abdullah. Kemajuan Mekah membuat Abraham, gubernur Yaman, merasa sangat kesal. Dia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar daripada Ka'bah, namun tidak ada satupun orang yang mau beribadah di Yaman. Abraham memerintahkan semua pasukannya bersiap-siap untuk menyerang Mekah dan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Ka'bah dengan penuh kesombongan.
Ketika akan menghancurkan Mekah, tiba-tiba datang burung ababi. Burung-burung itu membawa batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan Gajah Abraham. Dalam sekejap mata, pasukan Abraham berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun berhasil diselamatkan. Dan tahun itu disebut tahun gajah. Pada tahun gajah itulah Aminah melahirkan putranya. Dan dia memberi nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk kaum anak-anak Quraisy. Dia adalah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Aminah memandanginya dengan perasaan yang sangat bahagia, seperti doa yang selalu dia panjatkan. Allah telah menghadirkan Nabi Muhammad menjadi orang yang paling berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Dan tidaklah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Demikianlah anak-anak kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tanggal berapa sih? Iya, tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin dan di tahun gajah. Oke, jadi siapa yang bisa menjawab nama ibu dari Nabi Muhammad? Iya, benar sekali, Aminah. Dan siapa ayahnya? Iya, benar sekali, Abdullah. Abdullah adalah ayah dari Nabi Muhammad dan ibunya bernama Aminah. Oke, bagaimana anak-anak? Ceritanya sangat menarik, bukan? Iya, jadi setelah ini ibu mau memberikan kalian beberapa pertanyaan. Kalian jawab karena pertanyaan ini berkaitan dengan kisah kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi kalian jawab, kemudian dikumpulkan dan ibu akan memberikan nilai. Oke, jadi pertanyaannya adalah kalian catat ya, lalu kalian isi. Nomor 1, Nabi Muhammad adalah nabi keberapa? Nomor 2, siapa nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? Nomor 3, pada tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Dan nomor 4, siapa yang menyerang Mekah pada saat itu? Nomor 5, hewan apa yang membawa batu berapi? Oke, jadi anak-anak kalian jawab, setelah itu kalian kumpulkan pada ibu ya. Oke, jadi terima kasih banyak karena hari ini kalian benar-benar sangat antusias mendengar cerita yang ibu bawakan. Dan insya Allah pertemuan berikutnya ibu akan menceritakan cerita-cerita dari para nabi, dan itu tidak kalah menariknya. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita lafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.